Haleluya. Selamat pagi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyapa saudara semuanya dan kami mengajak saudara semuanya untuk kita boleh siapkan hati kita pagi hari ini memuji dan menyembah Tuhan kita. Saudara, Tuhan yang telah menolong dan memberkati kita, Dia layak dipuji dan disembah. Mari persembahkan hidup kita saudara yang kasih dan waktu kita mulai hari kita pagi hari ini dengan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita isi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari ini menjadi hari yang berkemenangan kepada kita, saudara yang kasih, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita akan mulai doa pagi kita bersama dengan Ibu Esther, saudara yang kasih. Angkat hati kita kepada Tuhan, buka hati kita kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Saudara puji kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari yang
Punya
pada pagi hari kami datang ya Tuhan, membawa persembahan kami yang harum di hadapan Tuhan. Lihat pujian kami ya Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini lebih-lebih lagi Tuhan membawa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami semuanya pada pagi hari ini ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan selanjutnya Tuhan, pada siang hari bahkan juga Tuhan, oh Tuhan segala melihat bahkan juga mengikuti doa-doa kami. Tuhan berkati kami semuanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi buat kita semua para pendoa. Ya Tuhan sudah diberkati Tuhan. Saat kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang kita percaya pada saat ini, kita rasakan kasih Tuhan luar biasa. Mari kita saling berikan jempol kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Lebih lagi. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ini mari kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Naikkan pujian ini kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus sungguh besar kasih-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan dari pujian kepada Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Ya, sungguh luar biasa dalam kasih setia Tuhan atas hidup kita. Amin. Semoga kesembuhan, semoga pemulihan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saat ini kita lebih lagi menaikkan pujian kita, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita lebih lagi kita buka hati kita pada pagi hari ini, kita rasakan kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini kita berdoa Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan, kita bawa hormat pujian kita lebih lagi, kita bawakan
Yesus
Diberkatilah Yesus, ditinggikanlah Yesus. Haleluya. Pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hati kami bagaikan tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga benih itu akan tumbuh dan berbuah, akan menghasilkan buah 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita saudara yang dikasih. Dalam nama Tuhan Yesus, ambil Alkitab saudara, dan kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat 25 yang akan memberkati kita saudara. Haleluya. Firman Tuhan sungguh akan memberkati kita di pagi hari ini saudara yang kasih. Waktu kita singkat saudara, jadi mari kita buka Alkitab kita dengan sungguh saudaraku, kita baca firman Tuhan ini dengan baik. Ketika kita membacanya sudah kita diberkati saudaraku ya. Dan tetaplah setia saudara yang kasih, dari awal sampai akhir, sampai doa penutup, doa berkat saudara ya, sehingga seluruh kebenaran firman Allah itu akan sungguh-sungguh menjadi milik kita. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, ajaib Engkau bagiku, tiap-tiap hari Engkau meneguhkan imanku. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sehat semuanya saudara-saudaraku, kekasihku, kekasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya, ajaiblah Tuhan kita. Haleluya. Bali hadir. Tuhan memberkati ya. Haleluya, haleluya. Yesus baik. Ya. Tuhan baik ya. Roma 4 ayat yang pertama sampai 25 saudara kekasih, kita baca firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Saya rindu saudara yang kekasih, kita semakin hari semakin diteguhkan, semakin hari semakin dikuatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama saudara yang kekasih, dan kemudian saudara baca ayat yang kedua. Di rumah dengan suara yang baik, hati telinga saudara mendengar. Dan ayat 25 nanti saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Haleluya. Oke saudaraku, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Mari saudaraku, saya akan mulai. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab
jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25 bersama-sama, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita belajar atau diberkati, dikuatkan, diteguhkan dengan iman Abraham. Iman Abraham, saudara yang kekasih. Abraham dibenarkan oleh karena iman. Nah, dikatakan di sini, saudara yang kekasih, sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi saudaraku, Tuhan, saudaraku yang kekasih, memberkati Abraham itu pertama-tama, saudaraku yang kekasih, bukan karena perbuatannya, tindakannya kepada hukum Taurat. Karena tidak satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna, saudara yang kasih. Jadi bukan karena perbuatan atau tindakan Abraham terhadap hukum Taurat dia melakukannya, saudara yang kasih, tetapi oleh karena imannya, iman percayanya kepada Tuhan. Nah, iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, saudara yang kasih, yang menyelamatkan, yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, Paulus berbicara tentang diperhitungkan ini sebagai kebenaran, saudaraku, bahwasanya iman itu juga adalah sebagai tindakan kasih karunia Allah. Saudara pengen kasih ya, ayat yang ke-16 tadi dikatakan di sini, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi saudara yang kasih, iman itu adalah sebagai tindakan kasih karunia Allah. Apabila Allah melihat hati kita yang begitu percaya kepada Tuhan dan berbalik kepada Kristus, saudaraku, maka dengan iman itu Yesus dengan cuma-cuma melihat hati yang percaya itu, saudara yang kasih, dan berbalik kepada Kristus, maka Yesus dengan cuma-cuma mengampuni orang tersebut, menguduskan orang tersebut. Begitu orang datang kepada Tuhan, membuka hatinya, percaya kepada Tuhan, begitu yakin kepada Tuhan, saudara yang kekasih, dan imannya itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran, saudara, dan Tuhan menguduskan orang tersebut. Sama seperti dikatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, saudara, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, saudaraku. Nah, jadi kalau kita baca tadi dari pembacaan firman Tuhan ini, saudaraku,
iman Abraham itu saudaraku adalah iman yang sejati. Iman yang sejati, iman yang bertahan. Ya, iman yang sejati, iman yang bertahan, iman yang percaya, bahkan saudara yang kasih, iman yang meyakini, bahkan iman yang mentaati sehingga menjadi kuat. Nah, ini dia saudara yang kasih. Jadi iman percaya, bukan hanya sekedar percaya. Dalam kitab Yakobus berkata, saudaraku, ayat 2, Yakobus 2, engkau percaya bahwa Allah itu adalah Esa? Ya, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas apa itu iman. Singkatnya, iman itu sudah kasih dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara pengkasih. Dan saudara pengkasih, iman itu adalah juga di dalamnya ada kesungguhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, saudara pengkasih, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Jadi kalau kita beriman, saudaraku, sama seperti iman Abraham ini. Tadi saya katakan iman Abraham adalah iman yang sejati. Saudara yang kasih, iman yang bertahan, iman yang sejati dan terus menerus. Tidak hanya sebentar beriman, sebentar lenyap lagi imannya, saudaraku, tidak. Tapi terus beriman, bertahan imannya itu. Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah tantangan, masalah, pergumulan, iman Abraham itu bertahan. Iman Abraham adalah iman yang sejati, iman yang bertahan, dan iman yang percaya, yakin betul. Saudara pengkasih, ya, percaya, meyakini. Abraham itu begitu meyakini firman Tuhan. Dan kemudian iman Abraham itu adalah juga iman yang mentaati. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita harus taat. Orang yang beriman itu adalah orang yang bertahan, orang yang bertahan, saudara yang kasih, dan kemudian percaya, orang yang meyakini, yakin betul, saudara yang kasih. Dan kemudian iman itu membuat menjadi kuat sehingga memuliakan Allah. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana iman Abraham itu, saudaraku, ayat 16, 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Iman Abraham itu, saudaraku yang kasih, percaya, yakin, menghidupkan yang mati. Inilah iman Abraham, menghidupkan yang mati, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman Abraham, saudara yang kasih. Dan dia bertahan di situ, di iman itu, nggak goyah. Terus menerus imannya itu teguh. Ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan Allah. Demikianlah yang terjadi. Jadi apakah iman itu, saudaraku? Iman itu juga mempercayai apa kata firman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Apa maksudnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Dulu waktu Allah memanggil Abraham dalam Kejadian pasal 12, Allah telah berfirman kepada Abraham. Sebenarnya Abraham itu, saudara yang kasih, berasal dari keluarga penyembah berhala. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, keluarlah engkau dari kampung halamanmu ke suatu negeri yang akan kutujukan kepadamu. Tinggalkan sanak saudaramu itu, tinggalkan keluargamu itu. Kenapa ditinggalkan keluarganya itu? Kalau dia tetap di situ, maka dia akan terpengaruh dengan dosa-dosa orang tuanya, dosa-dosa keluarganya. Maka dia dipisahkan. Dia harus keluar dari situ. Inilah eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, lalu Abraham patuh, taat.
dari panggilan pertama Abraham itu, panggilan pertama Tuhan terhadap Abraham, Abraham patuh, Abraham taat. Lalu dia keluar. Lalu apa janji Tuhan dalam Kejadian 12 itu ayat pertama? Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, ini yang pertama. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Olehmu bangsa-bangsa akan beroleh berkat. Ini yang dipegang oleh Abraham. Ini janji Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan dalam kitab Kejadian 12 itu, Tuhan panggil Abraham. Ini yang dipercayai, ini yang dipegang oleh Abraham. Nah, mari saudaraku yang kekasih, apa yang kita pegang pada saat ini? Apa yang kita percayai pada saat ini? Apa kata firman kepada kita pada saat ini? Kalau itu kita pegang, janji Tuhan yang kita pegang, maka sekalipun ada tantangan, ada pergumulan seperti sekarang ini, pergumulan yang dihadapi oleh dunia ini, tapi dikatakan di sini Abraham tidak menjadi lemah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya juga, tetap yakin. Tidak ada dasar berharap artinya dilihat dari tanda-tanda alamiah, tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap. Kenapa? Karena istrinya Sarah sudah mati haid. Kalau menurut kedokteran, seorang wanita sudah berhenti menstruasi, sudah tidak bisa lagi melahirkan. Dan Sarah itu sudah berhenti haid. Dan Abraham itu umurnya kira-kira 100 tahun, hampir 100 tahun. Sudah, tubuh Abraham sudah lemah, secara tubuh dia lemah, udah tua. Sarah juga istrinya sudah mati haid. Tapi apa dikatakan di sini, saudaraku yang kekasih, ayat yang 18 itu, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Menurut yang telah difirmankan. Nah, inilah dia saudara. 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Paulus berkata, saudara yang kasih, kami hidup bukan karena kami melihat, tapi kami hidup karena percaya. Kalau kita lihat sekarang tanda-tanda ini, tidak ada menunjukkan sesuatu yang semakin baik. Tapi bagaimana iman kita pada saat ini? Apakah iman kita goyah? Apakah iman kita tetap teguh, saudaraku? Marilah kita sebagai anak-anak Bapak Abraham, mari kita tetap teguh. Mari kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap, saudaraku yang kasih. Firman Tuhan itulah yang menjadi dasar kehidupan kita, yang menguatkan kita, yang menghidupkan kita, yang memampukan kita. Nah, saudaraku yang kasih, kemudian ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Oh, saudaraku yang kasih, tetapi terhadap janji Allah, saudara dan saya tidak bimbang, malah ia diperkuat oleh imannya dan memuliakan Allah. Nah, saat ini saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, melihat keadaan-keadaan pada saat ini, saudaraku, ya, diperpanjangkah PPKM ini? Bagaimana tadi malam? Perpanjang ya? Diperpanjang, saudaraku yang kasih. Oh, saudaraku, udah berapa kali diperpanjang ini, saudaraku? Apa pikiran kita? Kita percaya, saudaraku, kalau 3 minggu yang lalu Tuhan sudah tolong kita. Kalau setahun yang lalu sudah Tuhan tolong kita. Kalau 3 bulan waktu itu, 3 bulan pertama pada waktu itu awal daripada kejadian ini, kita di lockdown, saudaraku yang kasih. Sampai pada saat ini kita hidup, besok pun kita akan hidup, saudaraku yang kasih. Hari ini dikuatkan dan teguhkan iman kita, saudara. Namun dia memuliakan Allah. Imannya tidak menjadi lemah, tapi dia diperkuat oleh imannya dan memuliakan Allah. Hari ini muliakan Tuhan. Hari ini tinggikan Tuhan. Hari ini besarkan Tuhan. Katakan saudara yang kasih, 2 minggu yang lalu sudah PPKM. Minggu ini diperpanjang lagi. Hari ini juga aku sehat dan kuat. Hari ini juga Tuhan memelihara hidupku. Burung di udara
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saudara yang kekasih, wow, saudaraku, bersuka cita, banggalah kepada Tuhan. Lihatlah perbuatan pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Imannya tidak menjadi lemah, malah dia diperkuat oleh imannya dan memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, besarkan Tuhan, ceritakan perbuatannya. Jangan sibuk menceritakan yang lain-lain. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, atlet kami Tuhan mendapat medali emas Tuhan. Syukur Tuhan, dalam kondisi seperti ini Tuhan, ada penghiburan Kau berikan bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini aku masih hidup. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Ajaib Engkau Tuhan, Kau peliharakan hidupku ya Tuhan. Biarlah pujian-pujian, pengagungan, saudaraku yang kasih, selalu keluar dari mulut kita. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, beritakan Yesus. Saudara, supaya orang lain dikuatkan, diteguhkan. Mungkin mendengarkan pada saat ini PPKM diperpanjang lagi. Apakah perkataan orang, saudara yang kasih? Tapi mulut kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dukung pemerintahan kita, muliakan Tuhan, doakan. Supaya minggu ini, saudara yang kasih, terjadi pemulihan. Supaya kuasa Tuhan bekerja. Jangan pernah lemah, saudara pengen kasih. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu, saudaraku? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa janji Tuhan bagimu, saudara yang kasih? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati, jangan kecut. Renungkan firman-Ku itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Maka kemanapun engkau pergi, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 5-8 mengatakan demikian. Itu yang kita ucapkan. Gak usah mengeluh, gak usah putus asa, gak usah bersungut-sungut. Tapi ucapkan firman Tuhan dengan penuh keyakinan. Ucapkan firman Tuhan itu, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemanapun aku pergi, keberhasilan, keberuntungan itu menjadi milikku. Gada dan tongkatmu menyertai aku. Kau menuntun aku ke dalam air yang jernih. Haleluya, hari ini Tuhan. Kebajikan, kemurahan menyertai aku seumur hidupku. Sehingga kemanapun saudara pergi, saudara punya kasih, ada kebajikan, ada kemurahan, ada kemudahan, saudara punya kasih. Tidak sulit dan semakin terlihat pada saat ini. Saudara punya kasih, semakin terlihat pada saat ini. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Raja Wali itu justru angin badai itu yang dipakainya untuk terbang tinggi mengatasi badai, saudara yang kasih. Tidak ada, saudara yang kasih, burung-burung yang lain seperti burung Raja Wali ini. Semakin kuat badai itu, semakin terbang tinggi dia. Dan kemudian dari kejauhan, dari ketinggian, dia lihat di laut itu ada ikan salmon. Dia tangkap, dia makan ikan yang segar-segar, saudaraku. Demikian kita hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Saudara yang kasih, marilah kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan kuatkan kita, Tuhan mampukan kita. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan hanya untuk Abraham saja, 24, tetapi dituliskan untuk kita, untuk saya, untukmu. Tuhan perhitungkan imanmu. Tuhan perhitungkan bagaimana engkau pada saat ini menyangkal diri berdoa di pagi hari, sehingga berdoa bersama dengan Ibu Esther. Saudara nikmati hadirat Tuhan. Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, tetapi dituliskan juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya
karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita di antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara pegang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan teguhkan imanmu. Ibu Esther percaya untuk hari ini saudaraku tidak sama lagi kita dengan minggu-minggu yang lalu. Mari sungguh-sungguh kuatkan teguhkan imanmu sebagai orang beriman seperti imannya Abraham. Iman Abraham adalah iman yang sejati, iman yang bertahan. Saudaraku, bertahan. Saudaraku yang kekasih, percaya, meyakini dan mentaati menjadi kuat. Ya, coba ya, iman Abraham adalah iman yang sejati, iman yang bertahan, iman yang percaya, iman yang meyakini, iman yang mentaati menjadi kuat. Menjadi kuat, saudaraku yang kasih, menjadi berkat. Inilah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Sampaikanlah ini kepada yang lain, beritakanlah Injil Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan peneguhan pada saat ini. Saudaraku yang kasih, kondisi keadaan zaman ini bukan semakin baik, tapi saudaraku yang kasih, iman percaya kita kepada Tuhan tidak akan pernah goyah. Saudaraku, saudara pendoa yang ada di juga bersama Ibu Esther pada saat ini, Ibu Esther percaya saudara teguh, kuat, beriman saudaraku yang kasih, dan saudara menjadi saksi-saksi Allah. Kesempatan hari ini sungguh sangat luar biasa untuk kita boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingatlah saudaraku, tujuan kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, untuk apa kita tinggal di sini, saudaraku? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Segera, saudaraku yang kekasih, sampaikan firman Tuhan kepada teman sahabat kita. Saudaraku yang kasih, doakan mereka supaya iman mereka teguh dalam Tuhan. Mari kita angkat doa kita tadi, pujian kita tadi, saudaraku, dengan iman. Ya, komandankan terus, imani terus. Di doa pagi bersama dengan Ibu Esther, saudaraku yang kasih, saat berdoa, imani ini, hafal lagu ini, hidupi lagu ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya, saudara. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya.
sehingga keadaan ini bisa segera membaik ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa tidak ada pemberontakan. Berkatilah semua, boleh menenangkan hati masing-masing. Ada damai di bangsa kami, ada ketenangan, ada keteduhan, ada sukacita, ada berkat Allah yang melimpah. Bukan hanya bangsa kami saja, ada begitu dunia yang mengalaminya. Kami percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya ini semuanya berlalu Tuhan. Ada waktunya kami menang. Ada waktunya kami bebas ya Tuhan. Tapi ketika keadaan ini seperti ini, biarlah kami mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwasanya Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami semuanya semakin merendahkan hati, semakin mengakui kedaulatan-Mu, semakin mengakui Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Mereka yang sedang ada di rumah sakit, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Mereka yang isoman di rumah mereka masing-masing, Tuhan sembuhkan mereka. Pilih Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Tangan Tuhan bekerja menyembuhkan mereka. Kami bersyukur angka sembuh semakin meningkat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, angka kesembuhan semakin meningkat, angka kematian semakin menurun, angka terpapar semakin menurun. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan perekonomian kami serahkan pendirian di bangsa kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak bangsa, generasi penerus bangsa kami ini Tuhan. Tuhan tolong para guru-guru untuk mengajar anak-anak. Tuhan tolong para dosen-dosen, mampukan sanggupkan mereka. Anak-anak juga bisa Tuhan belajar dengan baik. Tuhan, biarlah mereka dilengkapi dengan pengetahuan, dengan pengertian, dengan kebijaksanaan. Kasih Tuhan ada pada guru dan pada dosen ya Tuhan. Dan sukacita kepada anak-anak untuk belajar. Ada kerinduan di dalam hati anak-anak, hati siswa dan mahasiswa untuk belajar, untuk membangun diri. Karena kami tahu mereka akan menjadi generasi penerus kami kelak Tuhan. 10 tahun kemudian mereka akan mengganti kami ya Tuhan. Berkati mereka semua, perlengkapi mereka, sehingga SDM mereka memadai ya Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini nanti kepada kemajuan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, diberkatilah Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Bapa di surga, aku berdoa kepada saudara-saudaraku yang setia berdoa pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, menghiburkan. Tetap mereka bersukacita, tetap mereka teguh, tetap mereka kuat. Dan semuanya kami menjadi berkat, semuanya kami menjadi garam dan terang di lingkungan kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan menolong kami menjadi saksi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami bersyukur dan bersukacita. Kuatkan semuanya kami. Haleluya. Mari kita akhiri doa kita ini saudara. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu. Karena cinta-Mu yang tiada terku, senang hidupku senang hidupku Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kuasa, pengurapan, hikmat yang datangnya dari Allah Bapa Kudus menyertai kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Bersama kita katakan amin. Haleluya saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Jadilah menjadi berkat bagi teman sahabat kita. Haleluya.